Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mematuhi protokoler COVID-19 ketika kita keluar dari rumah atau kita ketika bersengkrama dengan teman-teman. Mudah-mudahan terhindar dari penyakit yang membahayakan ini. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi pendidikan agama yang baru, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Ilyas alaihissalam, dan kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Maka tentunya sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan hanya kisah Nabi Daud alaihissalam terlebih dahulu. Kemudian setelah nanti Bapak jelaskan kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, baru minggu depan setelah PTS kita akan melanjutkan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ilyas dan Ilyasa. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Tolut. Raja Tolut ini merupakan raja yang baik untuk rakyatnya dan dia diutus menjadi raja dari Bani Israel. Diutus menjadi raja untuk Bani Israel. Samping Raja Tolut yang baik ini muncul Raja Zolim yang bernama Raja Jalut. Raja Jalut ini merupakan raja yang durhaka. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mengintimidasi masyarakat Raja Tolut, merampok, menjarah, membunuh. Maka karena rakyat tidak tahan lagi, Raja Jalut sudah hilang kesabarannya, maka perlu dilakukan peperangan. Maka terjadilah peperangan antara tentara Raja Tolut dengan Raja Zalim, yaitu Jalut. Dan peperangan itu ikut sertalah Nabi Daud alaihissalam pergi mengikuti perang tersebut. Pada saat perang terjadi, hampir saja Raja Tolut mengalami kekalahan. Maka saat itu tampillah Nabi Daud alaihissalam sebagai pahlawan hanya dengan senjatakan ketapel dan berpelurukan batu mampu menundukkan tentara Jalut yang zalim itu. Akhirnya adalah Bani Israel karena mendapatkan kemenangan dari peperangan itu, maka masyarakat Bani Israel hidupnya aman dan tentram.
Nah, anak-anakku semua, lalu karena Raja Tolut itu mengetahui akan kepahlawanan dari Nabi Daud alaihissalam yang muda itu, saat itu beliau belum menjadi nabi, maka Raja Tolut mengangkat Daud sebagai menantu dengan menikahkan anaknya bernama Mikyal dengan Nabi Daud. Lalu Nabi Daud menikahi Mikyal, putri dari Raja Tolut. Kemudian setelah Raja Tolut semakin tua, lalu Tolut meninggal dunia. Akhirnya Daud menggantikan Raja Tolut sebagai raja. Selain Nabi Daud sebagai raja bagi Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasul dengan ditandai diberinya beliau kitab Zabur. Sebagaimana Raja Tolut, bahwa Nabi Daud alaihissalam ini diutus untuk kalangan Bani Israel saja. Maka selama Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam menjadi raja dengan memimpin Bani Israel penuh keadilan, sehingga dengan keadilan itulah yang membuat rakyat atau masyarakat Bani Israel hidupnya menjadi tentram, makmur, dan sejahtera. Anak-anakku semua, jadi kunci dari ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi Bani Israel pada masa Raja Nabi Daud adalah tegaknya sebuah keadilan. Nah, anak-anak semua, kita masuk pada mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ada beberapa mukjizat, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu. Yang kedua, ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur dan bertasbih, air, angin, burung, bukit, gunung, semuanya ikut bertasbih dengan Nabi Daud alaihissalam karena mendengarkan suaranya yang sangat merdu itu. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam mampu melunakkan besi dengan tangannya untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, mampu membuat pakaian, anyaman, baju besi, tikar, atau kebutuhan hidup lainnya. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sosok Nabi Daud, beliau mempunyai mukjizat atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini adalah umat Nabi Daud alaihissalam sebagai pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dididik, dibimbing, diarahkan kepada ketauhidan. Maka umat Nabi Daud alaihissalam yaitu Bani Israel ini, hari Sabtu merupakan hari khusus untuk beribadah.
Sehingga pada hari Sabtu itu apapun pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh Bani Israel. Maka ada suatu desa di dekat Laut Merah yang bernama Ailah. Dan pekerjaan masyarakat setempat adalah sebagai nelayan. Sebagiannya tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan beribadah hari Sabtu itu tanpa terpengaruh oleh nikmat atau karunia banyaknya ikan yang muncul pada Sabtu itu. Jadi pada hari Sabtu itu hari ibadah mereka ikan banyak yang muncul. Namun ada sebagian masyarakat itu yang durhaka, yang tidak mematuhi aturan agamanya. Sehingga sebagian mereka tidak mempedulikan lagi aturan agama dan mereka lebih memilih mencari ikan di hari Sabtu ketimbang beribadah. Sehingga berita itu sampai kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam menyadarkan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar, bahwa hari Sabtu itu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para nelayan itu tetap saja dia membebaskan diri untuk menangkap ikan. Bahkan mereka bagi dua wilayah, ada sebagian laut itu untuk orang yang beribadah Sabtu dan sebagian untuk mereka selalu mencari ikan. Namun semakin hari semakin membangkang kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam karena sudah tidak lagi bisa diberi nasihat, tidak mempan lagi teguran kepada mereka, justru mereka keras kepala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kepada mereka hukuman. Sehingga pada suatu waktu Allah kabulkan doa Nabi Daud alaihissalam, maka terjadilah gempa bumi. Dan gempa bumi ini membinasakan para nelayan yang pembangkang yang durhaka itu, sedangkan orang-orang yang taat beribadah diselamatkan dari bencana itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua, lalu keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam dari kisahnya itu ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, dari keteladanan itu yang pertama seorang pemberani. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu seorang yang pemberani di dalam menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Nah, kita sebagai generasi muslim yang baik, kita harus berani menegakkan suatu kebenaran. Itulah nilai penting yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu ragu tentang kebenaran itu. Jadi kulil haq walau kana muron. Sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit dirasakan. Anak-anakku semua, begitulah pemberaninya Nabi Daud alaihissalam di dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam orang yang pandai, rajin, terampil mengelola alam. Maka kita sebagai generasi muda muslim harus mempunyai kepandaian yang bermanfaat bagi kita, keluarga, orang sekitar kita. Kita harus menjadi generasi yang rajin di dalam melakukan sesuatu hal yang positif, yang juga bermanfaat tentunya bagi diri kita dan orang lain. Terampil mengelola alam. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan, menggunakan alam ini
untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa diolah, yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh orang lain. Contoh, alam kita ada rotan. Maka dengan rotan itu kita bisa membentuk sebuah prakarya, karya yang bagus. Bisa buat kursi, bisa buat anyaman lain sebagainya, sehingga itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang ketiga, Nabi Daud AS itu seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya. Nah, kita harus membuat mengambil satu nilai dari dicinta rakyatnya ini dikarenakan karena Nabi Daud itu seorang yang adil, bijaksana, berani dia di dalam menegakkan suatu keadilan, sehingga masyarakatnya, rakyatnya hidupnya tentram, hidupnya aman, hidupnya nyaman. Nah, anak-anakku semua, karena itulah sebabnya kita mempelajari tentang kisah dan teladan dari Nabi Daud alaihi salam ini. Oleh karenanya, anak-anakku semua, mudah-mudahan kita sebagai generasi muda muslim, kita bisa mencontoh bagaimana kita bisa dicintai oleh orang banyak, karena kita suatu waktu akan menjadi seorang yang didahulukan selangkah dengan seranting, atau bisa saja kita nanti menjadi seorang pejabat, dan kita tentu menjadi pejabat yang dicintai oleh orang yang kita pimpin. Kenapa? Karena keadilan kita, mereka menjadi hidup tentram, makmur, sejahtera. Itulah anakku semua. Dan kemudian anakku semua, bahwa karena ini sudah selesai materinya, maka anak-anakku semua silahkan selesaikan tugas. Selesaikan tugas, yaitu tamrin 1 saja. Selesaikan tugas tamrin 1, halaman 44 sampai dengan 45. Setelah selesai dibuat di buku pegangan agamanya, atau boleh di kertas lain, kemudian difotokan dan dikirim ke WA Bapak. Itulah anakku semua, selamat untuk belajar, melakukan tugas. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.